kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Allah yang adalah pemberi. Allah yang adalah pemberi. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menyatakan, mengambil contoh kepada seorang bapa yang pasti memiliki kehendak, memiliki tanggung jawab, memiliki keinginan untuk memberi kepada anaknya. Bahkan dia ingin, seorang bapa ya, ingin memberi sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, sehingga dia tidak mungkin dan ya sangat jarang begitu, hampir tidak ada Bapak Ibu sekalian, kalau seorang bapa ya memberikan batu kepada anak yang minta roti. Atau sesuatu yang hampir tidak ada kalau seorang Bapak Ibu sekalian memberikan ular kepada anaknya yang minta ikan. Jadi adalah sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan oleh seorang bapa untuk memberi yang baik kepada anaknya, untuk bertanggung jawab, untuk memenuhi kebutuhan, atau untuk memberi apa yang dia punya kepada anak-anaknya. Dan kalau Bapa di dunia ini saja, Bapak Ibu saudara-saudari, memberikan kepada anaknya sesuatu yang terbaik, sesuatu yang dia punya, apalagi Bapa kita di sorga. Disatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang memberi kepada kita. Bahkan Dia jauh melebihi Bapa-bapa di dunia. Kalau Bapa di dunia saja memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa di sorga, Dia akan memberi pemberian yang baik kepada kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Perbandingan ini juga kita bisa dapatkan dalam Matius pasal 6. Dalam Matius pasal 6 Bapak Ibu sekalian, saya mau membaca dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-30. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa dalam dua ayat ini Tuhan Yesus mengutarakan kepada kita, mengambil contoh bahwa bagaimana Dia memberi makanan kepada burung di udara yang tidak dikatakan ya mempunyai lumbung ya Bapak Ibu sekalian ya, tetapi diberi makan yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi burung-burung di udara diberi makan oleh Bapa di sorga. Dan kalau burung-burung di udara saja diberi makan oleh Bapa kita di sorga, maka terlebih lagi apalagi kita Bapak Ibu sekalian, maka kita akan diberi makan oleh Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga memberi makan kepada burung-burung, maka Bapa di sorga juga terlebih lagi, Bapa di sorga pasti akan memberikan makanan kepada kita,
anak-anaknya, orang-orang yang percaya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapa di sorga mendandani atau memberikan pakaian kepada bunga-bunga, kepada tumbuh-tumbuhan di ladang, maka lebih lagi kepada kita anak-anaknya, Bapa di sorga akan memberi kita pakaian. Jadi kalau bunga-bunga saja diberi pakaian, didandani oleh Tuhan, terlebih lagi kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pasti diberikan pakaian, didandani oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat 3 perbandingan di sini. Yang pertama tadi, perbandingan pertama, kalau Bapa di dunia saja memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga, Dia bertanggung jawab, Dia berkehendak, Dia ingin memberkati kita, memberi kepada kita. Yang kedua perbandingannya Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapa di sorga memberi makan burung-burung, maka Dia lebih lagi daripada Dia memberi makan burung-burung, terlebih lagi maka Dia, Bapa di sorga, akan memberi kita makan. Yang ketiga, kalau Bapa di sorga mendandani, memberikan pakaian kepada tumbuh-tumbuhan di padang, kepada bunga-bunga, terlebih lagi kita, Bapa di sorga akan memberi pakaian kepada kita, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Jadi kita melihat di sini bagaimana Bapa di sorga, bagaimana Allah yang kita sembah Bapak Ibu sekalian adalah Allah yang hendak, Allah yang ingin, Allah yang mempunyai kerinduan, kemauan memberi kepada kita. Allah yang bertanggung jawab memberi makanan kita, memberi pakaian kita, memberi pemberian-pemberian yang baik, mencukupkan kebutuhan kita. Dia bukan Allah yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia bukan Allah yang tidak ingin supaya kita menerima berkat-berkatnya. Dia bukan Allah yang apa ya Bapak Ibu sekalian, yang menahan tangannya untuk memberi dari kita. Tapi Dia sangat ingin memberi kepada kita. Dia sangat ingin Bapak Ibu sekalian, Dia sangat berkehendak untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada kita, anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, maka Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi, yang memberi kepada burung-burung di udara, kepada tumbuh-tumbuhan di padang, apalagi kepada kita. Kalau begitu, mintalah. Kalau begitu, carilah. Kalau begitu, ketuklah, maka kita akan menerima, kita akan mendapat, bagi kita pintu akan dibukakan. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi kita boleh meminta kepada Tuhan. Kita boleh mencari apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku. Tuhan, berkati aku. Tuhan, berikan apa yang kita butuhkan. Kita minta, maka kita mendapat dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau memberi bagi kita. Tuhan yang murah hati. Tuhan yang tadi saya katakan, yang rindu, sangat ingin Dia memberkati kita. Dia sangat rindu, berkeinginan, berkehendak. Bahkan Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau begitu, mari kita minta. Kita minta dari Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita minta dari Tuhan apa yang kita inginkan untuk Tuhan berikan kepada kita. Kita minta, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pemberian-pemberiannya yang baik. Kalau kita melihat Matius 7 ayat 7 tadi Bapak Ibu sekalian, dari Matius 7 ayat 7, maka ada 3 hal yang dikatakan. Yang pertama tadi, mintalah, mohonlah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Kita mau menerima apa dari Tuhan, maka mari kita minta, sama-sama kita berseru, memohon kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa meminta kepada orang yang murah hati dan kita menerima. Tapi ada juga orang Bapak Ibu sekalian yang tidak memberi apa yang kita minta.
Mungkin karena dia tidak punya, atau karena memang hatinya tidak murah ya, tidak tergerak, tidak berkeinginan untuk memberi. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya dan Tuhan yang murah hati. Bahkan Dia memerintahkan kita, mengajak kita, mintalah, mohonlah. Jadi apa yang menjadi keperluan kita, kita mesti meminta. Kita percaya, minta berkat, minta keselamatan, minta kekuatan, minta kesehatan dari Tuhan. Dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian, Matius 21 ayat 22, bagaimana meminta itu? Matius 21 ayat 22 dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi bagaimana meminta? Mintalah dengan penuh kepercayaan, mintalah dengan keyakinan, mintalah dengan iman bahwa kita akan menerima apa yang kita minta. Jangan minta dengan bimbang, mendua hati. Kita harus minta dengan iman, percaya bahwa kita terima apa yang kita minta dari Tuhan. Kita terima apa yang baik dari Tuhan. Kita terima kehendak Tuhan dalam apa yang kita minta tersebut. Jadi meminta Bapak Ibu sekalian harus dengan iman. Jangan goyah, bimbang, mendua hati. Kita minta karena kita percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Kita minta karena kita percaya Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita dalam hal yang kita minta. Kalau Bapa di dunia saja Bapak Ibu sekalian tidak akan memberikan Bapak Ibu sekalian ya ular kepada anak-anaknya ya, anak-anaknya Bapa di dunia ini yang meminta ikan kepada bapaknya. Jadi Bapa di dunia tidak akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan. Begitu juga Tuhan kita. Kita meminta, maka Dia tidak akan memberikan sesuatu yang jahat kepada kita. Dia akan memberikan pemberian yang baik bagi kita. Kalau kita meminta sesuatu, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik dari yang kita minta tersebut. Dia akan memberikan apa yang kita minta tersebut ketika kita minta dengan iman. Mintalah, percaya apa yang kita minta, kita sudah terima dari Tuhan. Kita akan menerima hal-hal yang baik, pemberian-pemberian yang baik. Kita akan menerima kehendak Tuhan yang baik ketika kita meminta kepadanya. Jadi minta dengan iman, bukan dengan bimbang, bukan dengan mendua hati, bukan dengan tidak percaya, tapi minta dengan percaya. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, dikatakan carilah. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, carilah, maka kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama kita mencari Tuhan, lalu kedua kita mencari apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita inginkan itu kita upayakan. Tapi yang pertama juga Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengartikan carilah. Carilah yaitu cari Tuhan. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, kita meminta apa yang kita cari dari Tuhan, lalu kita mencari apa yang kita minta itu. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita bicara soal urutan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang pertama ya, first itu adalah mencari kerajaan Allah. Misalnya kita Bapak Ibu sekalian ya meminta berkat, maka kita mencari Tuhan ya, meminta ya berkat itu dari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kedua atau urutan berikutnya baru kita mencari berkat itu. Jadi bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita mengutamakan Tuhan? Jadi yang pertama itu harus Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam segala hal, ya sikap kita, kerinduan kita, ketaatan kita, yang pertama itu haruslah kepada Tuhan, kepada kebenarannya firman Tuhan. Baru sesudah itu ya kita mencari hal yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, carilah. Kita mencari berkat, mencari yang kita butuhkan ya, bukan sebagai sesuatu yang nomor satu.
Jadi bukan misalnya kita butuh berkat Bapak Ibu sekalian, tapi bukan kita mencari berkat itu nomor satu. Itu harus jadi nomor berikutnya. Karena nomor yang pertama ya, urutan yang pertama itu haruslah mencari Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu baru kita bisa mencari berkat itu. Jadi kita cari Tuhan, karena Tuhan berkata, kalau urutan pertama dalam kita mencari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberi kepada kita apa yang kita cari, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita tidak mencari Tuhan, ya nomor satu yang kita cari adalah yang kita butuhkan tadi, berkat-berkat itu, maka Tuhan tidak akan memberikan kepada kita berkat-berkat itu. Jadi bagaimana kita mencari sesuatu yang tidak Tuhan berikan? Itu kan sesuatu yang sangat sukar, hampir mustahil. Kita mencari sesuatu yang tidak Tuhan berikan. Tapi kalau Tuhan sudah berikan, maka kita dapat mencarinya. Kita bisa mendapatkannya ketika kita mencari. Jadi ada dua hal di situ kita bisa lihat ya. Sesuatu ya, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita juga bekerja. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan, baru sesudah itu kita pada urutan berikutnya mengerjakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, mengupayakan apa yang kita inginkan itu, mendapatkan yang kita inginkan. Tapi pada urutan pertama itu adalah Tuhan, mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mentaati firman-Nya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ketuk. Mengetuk pintu kemurahan Tuhan, mengetuk pintu pemberian atau pintu berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian dulu biasanya ya, orang mengetuk itu 3 kali, tok tok tok. Artinya di situ ada apa ya? Ada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ada ketekunan. Ada sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Jadi yang ketiga dia bicara ketuklah. Bicara soal memohon, mencari, ya, meminta dari Tuhan, kita harus tekun, setia. Berulang-ulang. Berulang-ulang Bapak Ibu sekalian, setia. Kalau kita memohon kepada Tuhan, kita harus setia, ya, mohon. Hari ini kita mohon, besok kita mohon lagi. Lusa kita mohon lagi, teruslah. Terus setia. Bertekun dalam permohonan kita, bertekun. Jadi kita tidak berhenti ya. Kalau misalnya hari ini kita minta lalu besok kita berhenti. Bukan seperti itu yang diajarkan firman. Kita meminta, hari ini kita minta, besok kita minta, lusa kita minta, minggu depan kita minta ya. Bulan depan kita minta sampai kita mendapatkan kehendak Tuhan, sampai kita menerima apa yang dari Tuhan, pemberian yang baik dari Tuhan itu, sampai kita mendapatkan apa yang kita doakan. Tapi bagian kita adalah meminta terus-menerus, bertekun di dalam meminta kepada Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-18 Bapak Ibu sekalian, saya mau membaca Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini, Lukas pasal 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu Bapak Ibu sekalian. Terjemahan lama dikatakan wajib berdoa senantiasa dengan tiada putus harap. Jadi wajib berdoa senantiasa dan tidak putus harap. Jadi mungkin kita sudah berdoa sekian lama, berdoalah terus. Jangan putus asa, jangan putus harap. Mari kita tetap dengan yakin kita akan menerima jawaban doa kita. Kita akan menerima pemberian Tuhan yang baik kepada kita. Perumpamaan itu bicara Bapak Ibu sekalian, ada seorang janda yang butuh pembelaan dari seorang hakim. Tapi dikatakan bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Beberapa waktu lamanya hakim yang datang memohon ya, meminta tolong ya, dia meminta tolong, terus dia minta tolong, tapi beberapa waktu lamanya hakim ibu janda tadi yang terus meminta tolong kepada hakim itu ya, beberapa lama waktunya hakim tersebut tidak memberi yang diminta, dimohon oleh ibu janda tersebut. Tapi ibu janda tersebut tidak berhenti.
Dia terus minta, terus minta, terus minta. Setiap hari dia minta terus, dia minta terus, terus menerus dia minta, terus menerus dia minta. Sampai kemudian hakim itu berkata, walaupun aku tidak takut Allah, tidak menghormati seorang pun, tapi karena ibu janda ini terus menerus meminta, saya beri ajalah, daripada dia terus datang dan menyusahkan aku. Lalu Tuhan Yesus katakan, camkanlah perkataan hakim yang tidak takut Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun, hakim yang lalim disebut. Kalau dia bisa berkata bahwa karena ibu janda itu terus meminta kepadaku, maka aku beri saja. Maka Bapa di sorga akan memberikan apa yang terus menerus kita minta, apa yang kita mohon dengan kesetiaan, dengan ketekunan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bapa di sorga akan meminta, akan memberikan apa yang kita minta dengan kesetiaan, dengan ketekunan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada di antara kita sedang meminta, mintalah dengan tidak jemu-jemu, mintalah terus menerus, karena Bapa di sorga akan memberi kepada kita. Karena kalau kita mengetuk, ketuk terus, ketuk, bicara ketekunan, bicara bahwa kita tidak jenuh-jenuh, jemu-jemu, terus berdoa senantiasa, berdoa terus menerus, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Maka Tuhan akan melihat kesetiaan kita, ketekunan kita, dan memberikan apa yang menjadi permintaan kita, permohonan kita Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu mari kita membaca, saya mau mengakhiri dengan 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana orang yang meminta, bagaimana permohonan kita itu. Yang pertama harus dengan iman. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus mengutamakan Tuhan. Baru urutan berikutnya yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dikatakan bertekun terus menerus. Lalu kita sampai kepada bagaimana pribadi orang yang meminta itu, supaya apa yang kita minta itu diberi oleh Tuhan. Dikatakan di sini, orang tersebut adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Mari kita taat firman Tuhan. Mari kita berbuat apa yang berkenan pada Tuhan, sehingga ketika kita meminta Bapak Ibu sekalian, kita minta dengan tekun, dengan iman, kita minta dengan mengutamakan Tuhan, kita minta dengan terus menerus, maka kita akan melihat bagaimana apa yang kita minta diberikan oleh Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang memberikan kepada kita. Mintalah, mohonlah, apa yang jadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang mau kita inginkan supaya kita dapatkan dari Tuhan. Mari kita minta dari Tuhan, dan Tuhan akan memberi, karena Dia berkehendak, Dia rindu, sangat ingin memberi kepada kita, karena Dia punya segala sesuatu, Dia tidak berkekurangan, Dia dapat memberikan segala sesuatu kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang hendak, berkeinginan, rindu memberi kepada kami. Kalau begitu Tuhan, pada ibadah ini kami mohon Tuhan, kami mohon apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mohon mujizat, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon damai sejahtera, kami mohon kesehatan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang memberi, karena itu kami mau meminta kepada Tuhan. Kami meminta dengan iman dan percaya kami minta karena kami mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami minta dengan ketekunan kami, dan kami sebagai orang yang datang
meminta, memohon pada Tuhan. Kami mau hidup berkenan, mentaati firman Tuhan. Dan kami akan menerima firman-Mu yang menyatakan apa saja yang kami minta, kami terima. Karena kami sudah memintanya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada ibadah ini apa yang menjadi permohonan, permintaan dari kami jemaat-Mu, kami percaya Tuhan, kami sudah sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kehendaknya, memberikan yang terbaik, memberikan apa yang menjadi permintaan kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, sertailah kami Tuhan, cukupkanlah kebutuhan kami, tolonglah kami Bapa di sorga. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai, menolong kami semua. Kami akhiri ibadah ini dan kami mau terima berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.